Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Pertandingan kejuaraan nasional panahan tahun 2023 diselenggarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ada sebanyak 175 atlet panahan dari seluruh Indonesia akan saling menguji ketangkasan di ajang nasional yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Meski diguyur hujan, pembukaan kejuaraan nasional panahan tetap dilakukan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang di lapangan Stadion Datu Adil, Kota Tarakan, Senin 22 Mei. Gubernur Kaltara Zainal berharap kesempatan menjadi tuan rumah kejurnas ini akan melahirkan atlet daerah yang mampu berlaga di tingkat kejuaraan internasional. 21 daerah, 21 PPLP maksudnya ke Indonesia dengan jumlah peserta tadi lebih kurang 144 atlet. Bilang, alhamdulillah kementerian mempercayakan Provinsi Kalimantan Utara untuk sebagai pelaksana. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Obed Daniel Lumban Tobing menjelaskan, kontingen Jawa Barat dipastikan akan segera bergabung, maka diperkirakan terdapat lebih dari 175 atlet siap bertanding pada kejurnas panahan ini. Jadi dimulai dari tadi malam, welcome dinner sudah berjalan dengan baik. Dibuka juga pada pagi hari ini tadi langsung oleh Bapak Gubernur dan berjalan sukses juga. Namun walaupun dengan hujan ini, menurut technical delegate dalam kejuaraan panahan itu tetap berlanjut. Pengaruh justru informasinya bahwa kondisi hujan ini sangat disenangi malah pemanah karena tidak panas dan mungkin angin. Untuk pertama kalinya, Kaltara menjadi tuan rumah kejurnas panahan. Tercatat 21 perwakilan daerah mengikuti kompetisi yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dengan menggunakan sistem penyisihan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cici Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keberadaan seniman kaligrafi di tengah kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan tidak akan mengikis eksistensi para kaligrafer. Alih-alih menghambat, keterlibatan teknologi justru mempermudah seniman kaligrafi menyelesaikan karyanya. Dan juga untuk para penikmat kaligrafi leluasa untuk memilih kaligrafi buatan mesin ataupun handmade. Kehadiran aplikasi dan teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dapat mempermudah berbagai jenis pekerjaan. Ternyata, ini juga berlaku di bidang seni lukis kaligrafi. Kini para kaligrafer mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan karya dalam skala besar, seperti pembuatan kaligrafi kubah masjid. Teknologi ini dapat menghitung desain kaligrafi pada bagian tertentu dan berukuran besar, dan proses pengerjaannya sangat cepat. Hal ini diungkapkan seniman kaligrafi Didin Siroyudin di sela-sela penjurian lomba kaligrafi tingkat nasional yang digelar oleh Universitas Islam Indonesia Senin 22 Mei. Ada seorang kaligrafer Mesir, Mustafa Khudir Al-Bursaid, yang mengatakan kalau komputer masuk kaligrafi, matilah kaligrafi itu. Ternyata tidak mati kan? Bukan hanya tidak mati, tapi makin hidup kan gitu ya. Nah itu berarti teknologi itu kan ilmu. Menurut Didin, kaligrafi menggunakan teknologi sama halnya dengan batik yang dibuat dengan metode batik tulis, cap, ataupun printing. Para penikmat seni kaligrafi lebih leluasa memilih seni kaligrafi hasil buatan tangan atau buatan mesin. Menulis itu alama bil kolam, mengajar dengan kalam, pulpen. Nah, sekarang kolam itu bukan lagi hanya pulpen ballpoint atau spidol, tetapi itu alat multimedia. Nah, kalau kolam itu alat multimedia, maka cakupannya itu
segala macam apapun alat-alat informasi kepada pengetahuan itu kolam itu. Teknologi kecerdasan buatan tidak bisa dihindari. Justru bila seniman tidak mengikuti perkembangan digital, maka siapapun akan sulit bersaing. Sementara itu, gaya kaligrafi yang menggunakan mesin sifatnya struktural dan bisa dibentuk sesuai bentuk dan ruang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara Mewartakan. Keuskupan Suffragan Bogor menggelar pameran seni rupa yang berlangsung pada 17 Mei sampai 10 Juni 2023. Pameran ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar umat beragama. Keuskupan Suffragan Bogor menggelar pameran seni rupa yang berlangsung pada 17 Mei hingga 10 Juni 2023 mendatang di Komplek Gereja Katedral Kecamatan Bogor Tengah. Ketua Panitia Marcelinus Wisnuwardana mengatakan ada 209 karya seni rupa dalam pameran ini. Sebanyak 70 orang seniman terlibat, di antaranya 40 seniman berasal dari paroki wilayah Bogor dan 30 orang lainnya berasal dari luar paroki. Pameran seni rupa ini diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menikmati keindahan seni rupa, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Semoga ini menjadi cara baru bagi kita untuk membuat persaudaraan di antara kita semakin kuat ketika orang berkunjung ke pameran ini. Di sanalah kita bisa melihat keindahan, melihat orang-orang yang berkarya di bidang seni, memiliki keunggulan yang bisa kita banggakan, sehingga kita pun juga tertarik terus-menerus untuk meningkatkan dialog dengan banyak orang melalui perjumpaan di tempat pameran seni rupa. Selain itu, lukisan ini juga dapat dimiliki para pengunjung dengan cara mengikuti lelang. Sejumlah lukisan akan dilelang dengan cara terbuka dan beberapa di antaranya juga akan dilelang secara tertutup. Lelang terbuka akan berlangsung pada tanggal 27 Mei 2023, sementara lelang tertutup akan berakhir pada 9 Juni 2023 mendatang. Hasil lelang akan didonasikan untuk renovasi salah satu bangunan yang ada di Komplek Gereja Katedral di Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Kuala Samboja, melakukan bakar ikan secara massal. Kegiatan itu merupakan bagian dari tradisi pesta laut nelayan pesisir yang biasa dilangsungkan setiap tahun di kecamatan tersebut sebagai bentuk syukur atas anugerah sumber daya laut yang selama ini diperoleh oleh warga setempat. Ratusan warga di Desa Kuala Samboja memadati lapangan Pantai Kaltimpak, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk membakar ikan secara massal pada Minggu 21 Mei. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi adat pesta laut oleh masyarakat nelayan di pesisir Kalimantan Timur yang diselenggarakan setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah sumber daya alam hasil laut yang diperoleh nelayan selama ini. Dalam kesempatan tersebut, segenap masyarakat dari berbagai kalangan turut serta berbaur mengipas ribuan ekor ikan yang berjejer di atas pemanggang dengan panjang keseluruhan mencapai 1 km. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin yang hadir dan ikut membakar ikan bersama masyarakat mengatakan, selain ungkapan syukur, tradisi ini merupakan cerminan gotong royong dan persatuan antar warga di pesisir Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau bertolongan, mereka bawa ikan masing-masing, nelayan bawa hasil
khususnya sebagai bentuk rasa dukung, dan kita ditutup dengan bersepakat akan bersama tanpa membedakan kalangan, golongan, adat, suku, budaya. Jadi kami di hari pertama ini mengusung konsep gotong royong, kebersamaan, saling membantu. Kami membaca pertama pembakaran itu juga gotong royong dari warga Kuala Kamboja. Terus ikannya gotong royong juga. Jadi semua RT itu terlibat. Jadi masing-masing RT itu yang punya alat tangkap, punya tambak juga terlibat di dalamnya. Jadi inilah hasil gotong royong semua warga Kuala Kamboja. Setelah ramai-ramai membakar ikan sambil diiringi hiburan musik, warga lalu melanjutkannya dengan beseprah atau tradisi menyantap ikan-ikan bakar tersebut bersama-sama di atas alas daun pisang. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pagelaran konser musik bertajuk Singaraja Fest 2023 siap digelar dengan menampilkan dan mengangkat potensi para musisi lokal Bali yang akan tampil dengan berbagi panggung dengan sederetan musisi nasional tanah air. Konser musik Singaraja Fest digelar sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada warga di Pulau Bali dan dukungan terhadap kreativitas lokal dari musisi, kesenian, UMKM, serta lainnya. Dengan menghadirkan konsep Festival in the Park, Singaraja Fest 2023 menyajikan tontonan live music yang memberikan hiburan seru, kegembiraan, dan rasa kebersamaan dalam mendukung kreativitas lokal. Panggung Singaraja Fest akan menampilkan sederet musisi top Bali, diantaranya Superman Is Dead, Lolot Band, Bagus Wirate, Joni Agung dan Double T, Jun Bintang dan The Strong King, Kiss Band, Raja Wali Ingkar Janji, dan Scare of Bums. Turut memeriahkan pula sejumlah musisi nasional seperti Gigi, Tim X, Kangen Band, serta Parade Hujan. Muhammad Aldian selaku Program Direktur dari Singaraja Fest mengatakan, dari sisi program untuk tahun ini akan mendukung pergerakan UMKM lokal dan komunitas lokal dengan menyediakan puluhan booth komunitas lokal dan UMKM lokal untuk bisa ikut berpartisipasi dalam Singaraja Fest ini. Dari sisi programnya kita juga buat tahun ini akan mendukung pergerakan UMKM lokal dan komunitas juga. Kita menyediakan kurang lebih puluhan booth komunitas lokal dan UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi di Singaraja Fest 2023. Kurang lebih gitu sih. Kita juga punya satu konsep, kalau di talent ini kita pasti bawa satu musisi yang bisa dikatakan legendaris lah ya. Tahun ini kita coba bawa Gigi di sini, gitu. Musisi Bali Igede Ari Astina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jering mengatakan setelah pandemi saat ini di Bali mulai banyak tumbuh bar-bar baru yang mengajak band-band lokal untuk tampil di bar mereka, sehingga dapat dilihat sebagai iklim yang sangat baik untuk menuju ke kondisi normal pasca pandemi untuk musisi Bali. Kalau dilihat dari lapangan sih di prakteknya ya, banyak sekali ada setelah pandemi, pasca pandemi ada banyak sekali ada bar-bar baru yang mengajak band-band lokal untuk tampil di sana. Jadi saya melihat ada sebuah lonjakan yang cukup ekstrim setelah pandemi itu, kayak banyak banget ada venue-venue baru, bar-bar baru yang bikin konser segala macam. Jadi iklimnya sih secara umum saya lihat sih sudah menuju ke normal, belum 100%, mungkin masih 40-50% ya. Tapi kalau di lapangan sih itu udah banyak banget sekarang venue atau bar atau klub yang mampu menampung istilahnya band-band lokal. Dengan adanya Singaraja Fest ini, panitia berharap dalam jangka panjang Singaraja Fest menjadi ruang inkubasi talenta lokal Bali dan juga luar Pulau Bali, sehingga regenerasi di bidang musik dan industri kreatif di Bali bisa lebih baik. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun media sosial kami untuk berita-berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.